Kelihatan ya? Tapi dok sudah terlihat dok. Jadi untuk kulit dan adnexa sebenarnya yang kita review itu adalah lapisan-lapisan kulit mulai dari paling atas sampai ke bawah. Kemudian kita review juga mengenai rambut, ya, kelenjar, apalagi kuku ya. Nah, saya mulai saja. Jadi untuk apalagi namanya kulit itu kita sebut juga dengan sistem integumentum karena dia berasal dari bahasa Latin yang artinya penutup. Jadi dia menutupi seluruh permukaan luar daripada tubuh. Kemudian antara penutup bagian luar tubuh yaitu kulit dengan penutup bagian dalam tubuh yang itu mukosa itu selalu ada hubungan melalui mucocutaneous junction. Jadi ada hubungan antara kulit dengan mukosa yang membungkus bagian dalam daripada tubuh. Contohnya kita temukan di mana? Contohnya kita temukan di bibir. Di bibir itu ada yang ditutupi oleh kulit dan sudah ada yang ditutupi oleh mukosa. Itu hubungannya melalui mucocutaneous junction. Di mana lagi kita bisa melihat apalagi namanya mucocutaneous junction, kita bisa melihat lagi di anus ya. Di anus itu ada yang ditutupi oleh mukosa dan ada yang ditutupi oleh kulit. Nah, kulit itu juga merupakan organ terbesar dari tubuh. Itu dengan dia berkontribusi sebesar 15% dari berat badan kita. Kemudian luas permukaannya itu 1,5 sampai 2 meter bujur sangkar ya. Ada 2 lapis, sebenarnya 3 lapis ya, tapi yang luar itu ada 2 yaitu epidermis dan dermis. Lapisan yang paling dalam itu adalah lapisan hipodermis ya. Jadi kalau di gambar ya kita bisa lihat maka yang paling atas adalah epidermis, kemudian yang di tengah ini adalah dermis dan yang paling bawah itu adalah hipodermis. Di hipodermis itulah kita bisa dapat menemukan banyak sekali jaringan lemak. Nah, apa fungsi daripada kulit selain sebagai penutup ya? Nah, sebagai penutup dia bisa berfungsi sebagai proteksi terhadap dunia luar. Jadi dia bisa mencegah masuknya mikroorganisme, terus kemudian bisa apalagi mencegah dehidrasi dengan mengurangi pengeluaran keringat dari dalam tubuh, terus kemudian dia juga merupakan proteksi daripada sinar ultraviolet. Terus kemudian selain itu dia juga berfungsi untuk sensasi, jadi rasa. Dia juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, dia berfungsi untuk menghasilkan vitamin D, dan dia berfungsi untuk ekskresi. Jadi di sini kelenjar itu mengeluarkan ekskresinya pada kulit. Contohnya kelenjar sebasea ataukah kelenjar apokrin ataukah kelenjar eksokrin ya. Ini adalah fungsinya secara skematik bisa lihat. Nah, kembali lagi kita lihat di gambar, maka yang paling atas itu adalah epidermis, yang di tengah ini adalah dermis, dan yang paling bawah ini adalah hipodermis. Kita mulai dari epidermis dulu ya. Jadi fungsi utama daripada epidermis itu adalah sebagai pelindung terhadap pengaruh lingkungan dan kehilangan cairan. Nah, kita tahu dia dibentuk oleh epitel berlapis gepeng bertanduk. Karena sebagian besar sel-selnya itu terdiri dari sel-sel tanduk. Dan lapisan yang paling luarnya dari lapisan epidermis itu terdiri dari sel-sel mati, ya, di mana sel-sel mati itulah yang membuat lapisan tanduk yang isinya keratin, juga ada campuran daripada lipid. Nah, ada beberapa lapis, kalian sudah tahu sendiri, ya. Untuk tebalnya, untuk ketebalan daripada kulit itu tergantung di lokasi di mana dia berada. Kalau dia berada di kulit yang tebal, misalnya di kulit jari, maka ketebalan daripada epidermis itu akan kelihatan sangat-sangat tebal, terutama pada stratum korneumnya ya. Sementara untuk kulit yang terletak misalnya di kelopak mata, kita bisa lihat ini dia punya lapisan epidermis sangat tipis. Ya, jadi lapisan epidermis itu tergantung dia di daerah mana, itu menentukan tebal daripada lapisan epidermis. Nah, untuk morfologinya sudah saya katakan bahwa dia terdiri dari 5 lapis, di mana lapisan yang paling bawah itu duduk pada membran basalis dan 85% selnya itu mengalami keratinisasi, sementara yang 15% itu adalah sel-sel melanosit, di mana sel melanosit itu tidak mengalami keratinisasi. Dan satu lagi yang kalian harus ingat bahwa epidermis itu adalah
jaringan yang avaskuler, artinya dia tidak mengandung pembuluh darah sehingga kalau dia luka dia tidak akan mengeluarkan darah. Jadi kalau kulitnya kita terluka dan ada darah, pasti dia sudah tembus sampai ke lapisan dermis, ya. Adapun lapisannya kalian bisa lihat di sini, mulai dari lapisan yang paling bawah itu lapisan basal, kemudian spinosum, granulosum, lucidum, dan yang terakhir adalah stratum corneum. Kita bahas satu-satu ya. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai ada jenis-jenis sel yang kita bisa temukan pada lapisan epidermis. Jadi pada lapisan epidermis itu yang kita temukan ada 4 jenis sel dan yang paling banyak itu adalah sel keratinosit. Ya, sel keratinosit inilah nantinya yang akan berubah menjadi sel-sel tanduk. Ya, kemudian ada sel Langerhans itu yang berhubungan dengan sistem imun tubuh kita. Kalau mau dilihat di sini, ini dia yang kuning. Ini adalah sel Langerhans. Terus kemudian ada sel Merkel, ya sel Merkel itu berhubungan dengan perabaan. Ini kemudian ada sel melanosit yang memberikan warna pada kulit karena dia menghasilkan pigmen melanin. Nah, kalau untuk sel Langerhans atau kita sebut juga dan sel dendritik atau nama lainnya adalah antigen presenting cell, itu yang berasal dari sumsum tulang ya. Ini jumlahnya 2-8% dari sel-sel epidermis dan paling sering kita temukan di bagian basal, sedikit di atas daripada lapisan stratum basal. Tapi dia banyak terutama di stratum spinosum. Selain itu kita temukan juga di stratum basal dan stratum granulosum. Itu gambaran mikroskopiknya, ini adalah gambaran mikroskopik dari sel-sel Langerhans ini ya. Jadi dia bentuknya nih seperti drumstick ya. Intinya berindentasi, kemudian ada granula Birbeck, bentuknya kayak raket ini ya, atau batang ini ya. Kalau di ini gambar yang kecil, kalau kita perbesar gambarnya dia akan seperti ini. Dan dia akan mengikat, memproses, dan mempresentasikan antigen itu di bawah menuju ke sel limfosit T. Itu adalah sel Langerhans. Untuk sel Merkel itu adalah sel yang berhubungan dengan sensitivitas. Ya, jadi dia adalah sel taktil pada epitel yang merupakan mekanoreseptor tipe 1 dengan sensitivitas yang sangat tinggi, misalnya di bibir, di cavum oris, di akar luar dari folikel rambut. Kemudian dia mengandung banyak granul ya, dengan yang menyerupai granula neurosekretori pada neuron, jadi disebut sebagai sel neuroendokrin. Kemudian yang berikutnya adalah sel melanosit. Nah, sel melanosit ini banyak kita temukan pada stratum basal ya. Kita temukan pada stratum basal, kemudian bentuknya seperti ini. Jadi dia punya banyak cabang-cabang sitoplasma. Jadi sitoplasmanya banyak bercabang-cabang dan dia mengandung pigmen melanin. Nah, pigmen melanin ini dari satu sel melanosit ini dia salurkan ke sel-sel keratinosit yang ada di sekitarnya. Itu sekitar 4-10 sel keratinosit yang mendapat suplai dari satu sel melanosit ya. Jadi satu sel melanosit ini memberikan apalagi namanya melaninnya ke sel keratinosit di sekitarnya. Itu disebut sebagai unit melanin epidermal. Saya highlight dengan warna kuning ya, karena itu penting kalian ingat bahwa yang dimaksud dengan unit melanin epidermal itu adalah satu sel melanosit itu menyalurkan pigmen melanin itu pada 4-10 sel keratinosit. Berikutnya kita masuk ke lapisannya ya. Lapisannya itu adalah yang pertama stratum basal. Ini adalah sel yang paling bawah. Dia berhubungan, dia duduk pada membran basalis. Ini membran basalisnya. Kemudian bentuknya kolumner. Ingat sudah beberapa kali saya katakan bahwa kalau epitel berlapis gepeng tidak berarti semua selnya gepeng. Ya, tapi semakin ke superficial dia semakin gepeng. Jadi yang berada di paling bawah itu ada sel-sel basal, dia tidak gepeng, dia cenderung untuk selnya itu lebih tinggi, yaitu sel kolumner ataupun dia sel-sel kubis, ya. Kemudian yang penting juga pada stratum basal itu dia mengalami mitosis, ingat ya, karena dia mengalami mitosis maka akan sangat mudah terjadi regenerasi pada sel-sel epitel atau terjadi pembaharuan pada sel-sel epitel. Dan kemudian pada bagian apikalnya kita bisa menemukan adanya tonofibril ya. Ada tonofibril seperti ini. Yang dimaksud dengan tonofibril itu kita temukan di bagian apikal daripada sel-sel keratinosit yang terdapat pada stratum basal. Berikutnya kita lihat di stratum spinosum. Nah, untuk stratum spinosum itu dia ada 2-6 lapis sel
yang tersusun sejajar. Jadi yang dimaksud dengan stratum spinosum ada yang ini, bentuknya bisa kubis ya. Jadi dia mulai kubis ya, dia sudah tidak kolumner lagi atau dia tidak torak lagi. Dia mulai menjadi kubis, tapi intinya tetap ada intinya bulat. Terus kemudian ada filamen yang terletak antara satu sel dengan sel yang lain, itu namanya tonofibril. Itu juga kita temukan pada sel-sel basal, tapi pada sel basal hanya di bagian apikalnya saja. Kalau di stratum spinosum kita bisa melihat hampir semua bagian sel itu dilingkari oleh tonofibril ya. Jadi satu sel dengan sel yang lain, maka yang warnanya pucat ini adalah tonofibril. Nah, kemudian kalau kita menggabungkan antara stratum basal dengan stratum spinosum, itu kita sebut dengan lapisan Malpighi. Kenapa kita penting membahas sedikit mengenai lapisan Malpighi? Karena pada dua lapisan inilah apalagi namanya vitamin D itu dirubah dari provitamin D menjadi vitamin D ya. Disitulah soal tempat perubahannya, maka disebut sebagai lapisan Malpighi karena dua lapisan inilah yang bekerja merubah provitamin D menjadi vitamin D. Nah, selain kita juga bisa menemukan tonofibril, maka di sini kita akan banyak menemukan sel-sel Langerhans ya. Jadi sel-sel sistem imun itu banyak ditemukan pada lapisan stratum spinosum. Ingat tadi pada sel basal itu kita temukan banyak melanosit. Kalau stratum spinosum itu kita banyak menemukan sel Langerhans. Berikutnya adalah stratum granulosum. Untuk stratum granulosum dia sudah menjadi semakin gepeng ya, sudah menjadi semakin gepeng, intinya masih ada ya, artinya ini belum menjadi sel-sel yang mati, akan tetapi warnanya menjadi lebih gelap karena dia banyak mengandung granula ya, mengandung granula keratohyalin, di mana nanti granula keratohyalin itu akan menghasilkan filagrin yang merupakan sawar epidermis terhadap kehilangan cairan dari kulit ya. Jadi ini yang sangat-sangat berperan untuk pelindung terhadap penetrasi daripada benda asing. Lihat ya, semakin ke atas dia semakin gepeng. Berikutnya kita masuk ke stratum lucidum. Nah, untuk stratum lucidum ini hanya kita temukan pada kulit yang sangat tebal. Jadi seperti tadi kulit jari, kita bisa menemukan stratum lucidum, tapi pada kulit kelopak mata kita tidak bisa menemukan stratum lucidum karena kulitnya tipis ya. Di sini stratum lucidum sel-selnya sudah menjadi sel keratinosit yang tidak memiliki inti. Artinya apa? Dia sudah berubah menjadi sel-sel tanduk ya. Kemudian apa yang penting pada stratum lucidum karena pada stratum lucidum itu ada eledin ya. Eledin itu merupakan suatu substansi yang menyerupai granula keratohyalin tapi sudah mengalami perubahan karena di sini sudah terdiri dari sel-sel tanduk. Bedakan tadi dengan stratum granulosum ya. Kalau di granulosum ada filagrin, kalau di lucidum itu ada eledin. Kemudian yang terakhir adalah stratum corneum. Stratum corneum itu yang paling luar, nah ada bisa 5 sampai 10 lapis, bisa bahkan sampai beberapa ratus lapis sel ya. Tergantung tadi sudah saya katakan tergantung pada lokasi di mana dia berada. Pada kulit tebal pasti stratum corneumnya juga tebal. Dan di sini sel-sel keratinositnya itu sudah mengalami keratinisasi, membentuk sel-sel tanduk secara murni ya. Di sini dia. Jadi kalau kita lihat maka ini adalah stratum corneum. Terus kemudian yang penting di sini saya rasa tidak. Ini yang penting dia juga sudah tidak berinti. Jadi dimulai dari stratum lucidum sampai stratum corneum itu sel keratinositnya sudah tidak memiliki inti lagi. Ya. Jadi kembali saya lihat ya, saya perlihatkan ini adalah stratum basal. Kemudian ini ada stratum spinosum. Ini stratum spinosum ini yang paling tebal ya. Terus kemudian ada stratum granulosum. Lihat stratum granulosum karena banyak mengandung granula keratohyalin, dia warnanya gelap. Ini ya. Terus kemudian ini stratum lucidumnya dan yang terakhir adalah stratum corneum. Nah, apa itu proses keratinisasi? Jadi keratinisasi itu adalah proses pembentukan lapisan tanduk yang terdiri dari sel keratinosit yang sudah mati. Fungsinya adalah sebagai pelindung pada permukaan epidermis. Jadi dia berasal dari sel-sel di stratum basalis yang kemudian dia berdiferensiasi
semakin ke atas dia semakin gepeng, mengalami kehilangan inti sehingga dia menjadi sel-sel tanduk. Itu yang disebut dengan proses keratinisasi. Ya, kemudian kita singgung sedikit mengenai warna kulit karena ini kita sudah berbicara mengenai sistem indera khusus ya. Jadi ini sudah ada kita berhubungan dengan patologis ya. Nah, untuk warna kulit itu bisa disebabkan oleh 3 jenis pigmen. Jadi selain pigmen melanin, maka dia juga dipengaruhi oleh hemoglobin maupun oleh karoten. Nah, warna kulit itu ditentukan oleh jumlah pigmen serta sirkulasi darah dan sirkulasi darah pada kulit dan ketebalan dari stratum korneum. Ingat ya. Jadi warna kulit ditentukan jumlah pigmen, sirkulasi darah kulit dan ketebalan daripada stratum korneum. Tidak ditentukan oleh jumlah melanosit yang terdapat di dalam tubuh. Artinya apa? Walaupun jumlah melanosit banyak, akan tetapi kalau dia tidak mampu menghasilkan pigmen melanin, maka dia juga tidak akan memberikan warna yang gelap. Contohnya misalnya pada orang-orang albino, ya, orang albino itu dia memiliki jumlah melanosit yang sama dengan kita, akan tetapi dia memiliki kelainan genetik yang membuat sel melanosit itu tidak mampu menghasilkan pigmen, ya. Jadi warna kulitnya dia seperti bule, ya, karena dia tidak memiliki pigmen yang banyak. Jadi pigmen melanin itu merupakan pigmen yang dihasilkan oleh melanosit dan memberikan warna pada jaringan di mana dia berada, contohnya pada kulit, pada rambut, pada mata, dan proses pembentukannya itu diawali dari adanya tirosin. Ya, tirosin itu dia akan dirubah menjadi 2-pakuinon oleh enzim tirosinase, di mana nanti 2-pakuinon ini akan berubah menjadi pigmen yang memberikan warna coklat. Dan produksi daripada pigmen melanin ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya tadi sudah saya katakan faktor genetik ya. Jadi kalau ada kelainan genetik, ya dia tidak bisa memproduksi pigmen. Terus kemudian bisa dipengaruhi oleh hormon. Dan yang terakhir dipengaruhi oleh paparan sinar UV. Jadi kalau kita banyak terpapar oleh sinar UV, maka warna kulit kita cenderung menjadi lebih gelap dibanding orang-orang yang tidak sering terpapar oleh sinar matahari. Ya, oleh karena itu kenapa orang-orang bule itu suka sekali berjemur. Dia suka berjemur karena apa? Karena dia mau kulitnya menjadi lebih coklat. Dia tidak mau kulit yang pucat. Kalau kita yang berjemur, ya kita punya kulit pasti jadi lebih gelap, ya, sangat-sangat gelap. Dan itu justru kita menghindari berjemur karena kita tidak mau kulit kita menjadi semakin coklat. Tapi kalau orang bule dia mau berjemur, kenapa? Supaya dia punya kulit menjadi lebih gelap, ya. Nah, ini sebagai gambaran saja ini adalah bagaimana suatu pigmen melanin itu dihasilkan. Jadi melanogenesis itu adalah pembentukan pigmen melanin oleh sel-sel melanosit ya. Jadi kalian bisa lihat ini ada tirosinase ya, nantinya dengan bantuan enzim nanti dia akan tirosin dengan bantuan enzim tirosinase dia akan menghasilkan dopaquinon, terus kemudian setelah itu nanti dia akan menghasilkan pigmen melanin ya. Nah, kemudian ini kita lihat ini adalah gambaran tipe-tipe kulit yang bisa kita temukan mulai dari yang paling pucat sampai yang paling gelap ya. Ini pasti dia punya pigmen melanin sangat sedikit, kalau ini pigmen melanin yang sangat over. Kalau misalnya yang satu ini kita matching dengan nomor 3, yang 2 matchingnya dengan nomor 5, yang 3 matchingnya dengan yang mana ini? Kalau 3 matchingnya sama 6 ya. 4 matchingnya sama 2, 5 matchingnya sama 4, dan 6 yang matching sama 1. Jadi ini adalah bagaimana pigmen melanin itu mempengaruhi warna kulit dari seseorang, dan itu juga dipengaruhi oleh ras ya. Dipengaruhi oleh ras. Jadi kalau rasnya Kaukasia, ya pasti pigmen ya, kita bisa lihat di yang nomor 1 dan nomor 2 ini, dia memiliki pigmen yang tidak banyak. Kalau rasnya Mongoloid seperti kita ada di medium, di 3 ini, ya dia ada di sini. Ya, kita orang Asia itu kita berada di medium ya, dan semakin ke sini semakin black, maka itu ada di ras Afrika ya.
Nah, kita bisa lihat juga kalau bagaimana pigmen melanin itu mempengaruhi warna kulit. Nah, kalau yang gambar yang pertama ini adalah kulit yang mengalami hiperpigmentasi. Ini ya, ini hiperpigmentasi. Sementara kalau yang ini adalah kulit yang mengalami hipopigmentasi. Ya, ini kita bisa temukan di kelainan autoimun yang disebut dengan vitiligo. Ya, vitiligo itu di mana kulit itu kehilangan pigmen melaninnya. Sini ya, jadi dia mengalami hipopigmentasi. Nah, berikut kita masuk ke lapisan dermis. Untuk lapisan dermis itu adalah lapisan yang paling tebal dari kulit. Terus kemudian letaknya di bawah daripada epidermis. Di sini kita bisa menemukan ada rambut, kita bisa menemukan kelenjar, baik kelenjar keringat maupun kelenjar sebasea. Dan secara garis besar dia ada dua lapisan, yaitu stratum retikular, stratum papilaris, dan yang di bawah adalah stratum reticularis. Ya. Nah, di dermis itu bisa kita temukan banyak ujung serabut saraf ya. Fungsinya untuk nyeri, untuk gatal, geli, juga untuk suhu. Contohnya apa? Faktor Pacini ya. Ada badan Meissner, kemudian ada badan Ruffini ya. Masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Jadi kalau kayak faktor Pacini itu tekanan, kalau Meissner itu deteksi rangsang yang terus-menerus pada 2 titik di kulit. Kalau badan Ruffini itu untuk raba atau tekanan yang berlangsung terus-menerus ya. Kemudian di dermis itu kita bisa menemukan jaringan ikat ya. Jaringan ikat yang kita temukan pada dermis itu terdiri dari serat kolagen maupun serat elastis. Serat-serat itu berjalan paralel sehingga dia membentuk lapisan kulit, membentuk lipatan kulit. Jadi kulit itu bisa berlipat-lipat atau membentuk suatu lipatan karena serat kolagen maupun elastisnya itu berjalan secara paralel ya. Oke, terus kemudian kita masuk ke lapisan papilaris yang paling atas ya. Itu adalah jaringan ikat longgar yang memiliki unsur sel maupun unsur jaringan ikat. Akan tetapi pada lapisan papilaris ini jumlah sel itu jauh lebih banyak dibanding jumlah seratnya ya. Kalaupun ada seratnya, maka kita akan menemukan serat kolagen maupun serat elastis. Dalam hal ini, kalau dia serat kolagen, maka dia adalah serat kolagen tipe 7. Ya. Adapun sel-sel yang bisa kita temukan pada lapisan papilaris itu contohnya sel leukosit, kemudian ini ada fibroblast, ya, kemudian ini ada makrofag atau sel mas, bisa kita temukan yang lain ya. Kemudian ada kita temukan unsur daripada seratnya ya, ada serat elastis, ada serat kolagen ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk lapisan retikularis, maka unsur seratnya, unsur jaringan ikatnya itu lebih banyak dibanding selnya ya. Dia lebih banyak serat-seratnya, terutama serat kolagen tipe 1. Kalau untuk papilaris serat kolagen tipe 7, maka kalau retikularis adalah serat kolagen tipe 1. Dan pada lapisan retikularis inilah kita juga bisa menemukan adanya otot ya, apakah dia otot polos ataukah dia otot skelet. Nah, untuk jaringan hipodermis atau subkutan itu terdiri dari jaringan ikat longgar dan mengandung sangat-sangat banyak sel lemak. Ya, jadi lemak di bawah kulit itu adalah lemak yang terdapat pada jaringan hipodermis atau jaringan subkutan. Dan inilah yang dikatakan tadi memberikan kontribusi 15% dari berat badan tubuh kita. Kalau misalnya sel lemaknya tebal, pasti berat badan tubuh kita juga akan bertambah karena kontribusinya itu 15%. Jadi kalau misalnya beratnya 100, maka 15 kilo itu dari kulit sendiri termasuk lemaknya. Semakin banyak lemak, semakin besar sumbangsi daripada berat kulit terhadap tubuh kita ya. Nah, untuk reseptor taktil yang kita temukan pada kulit itu ada yang bersimpai, ada yang tidak bersimpai ya. Kalau yang tidak bersimpai itu adalah serabut saraf yang bebas. Serabut saraf bebas dalam hal ini dia untuk deteksi suhu, nyeri,
gatal ataupun sentuhan. Terus kemudian untuk cakram tarsil bisa berupa cakram tarsil Merkel. Terus ada plexus di akar rambut. Jadi di akar rambut itu kenapa kok punya rambut itu bisa apa namanya itu rambut halus kok bilang merinding, itu karena ada plexus di akar rambut yang bisa merangsang otot erector filimu itu untuk membuat rambutnya berdiri ya. Kemudian untuk yang bersimpai ada misalnya corpus Meissner, ada Pacini, ada bulbus Krauss, ada corpuscle Ruffini. Yang penting kalian hafal saja dan tahu bahwa reseptor pada kulit itu ada yang bersimpai dan ada yang tidak bersimpai. Kalau yang tidak yang bersimpai itu contohnya seperti 4 yang di bawah ini. Ya, jadi seperti ini kita lihat. Ini badan Meissner, badan Meissner ini kita temukan untuk sentuhan halus. Biasanya dia ada di ujung-ujung jari, ya. Biasanya dia ada di ujung-ujung jari atau di telapak tangan ataupun di telapak kaki, ya. Kalau ini Vater Pacini, bentuknya seperti lingkaran konsentris, jadi dia seperti obat nyamuk ya, untuk deteksi sentuhan yang kasar dan tekanan. Gambarannya seperti ini, ya. Kemudian sekarang kita masuk ke gambaran yang sedikit patologis ya. Ada beberapa istilah yang bisa kita lihat pada kelainan yang kita temukan pada kulit. Misalnya pertama ya, kalau terjadi penebalan pada stratum corneum yang berhubungan dengan kelainan kuantitas keratin, itu kita sebut dengan hiperkeratosis. Ini gambarannya seperti ini ya. Ini adalah penebalan pada apa namanya stratum corneum ya. Contohnya pada neurodermatitis. Jadi kalau kalian lihat itu kulitmu menebal, itu salah satunya bisa disebabkan oleh penebalan pada stratum corneum yang kita sebut dengan hiperkeratosis. Nah, untuk parakeratosis itu adalah pada sel-sel pada stratum corneum itu mengalami perbanyakan inti yang seharusnya tidak ada inti lagi pada stratum corneum. Tapi kalau pada parakeratosis itu kita bisa menemukan adanya inti pada stratum sel-sel yang terdapat pada stratum corneum ya. Kemudian itu bisa kita temukan misalnya pada psoriasis atau apakah pada neoplasma. Jadi pada keganasan kita bisa lihat gambaran PA kulit yang mengalami keganasan, salah satunya adalah parakeratosis ya. Di sini lihat ya, di sini lapisan ini ada intinya yang seharusnya tidak ada lagi inti pada stratum corneum. Nah, ada lagi namanya hipergranulosis. Jadi hipergranulosis itu adalah penebalan daripada stratum granulosum ya. Stratum granulosum itu menebal, itu biasanya ditemukan pada kelainan kulit yang disertai dengan hiperplasia epidermis. Ada hiperkeratosis ortokeratotik misalnya pityriasis rubra pilaris. Ini salah satu contoh saja ya. Nanti kalau pada saat kuliah kulit kalian akan dapatkan kelainan-kelainan yang saya sampaikan ini. Yang berikutnya ada namanya akantosis ya. Kalau akantosis itu terjadi hiperplasia epidermal, itu berupa penebalan lapisan Malpighi. Ingat tadi lapisan Malpighi itu adalah gabungan antara stratum basalis dan stratum spinosum ya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi karena terjadi penebalan, maka kita bisa lihat dia warnanya lebih gelap. Karena itu pada lapisan Malpighi. Ingat pada lapisan Malpighi ada stratum basal. Pada stratum basal ada sel melanosit sehingga dia bisa menghasilkan pigmen. Makanya dia gambarannya menggelap seperti ini ya. Ya contohnya pada akantosis nigra ini. Biasanya ini kita temukan pada orang-orang yang gemuk biasanya ya. Oke. Terus kemudian ada yang namanya papilomatosis ya. Papilomatosis itu pemumukan kulitnya meninggi karena ada hiperplasia dari papila dermal. Jadi stratum papilarisnya mengalami hiperplasia, jadi kemudian dia menonjol, dia membentuk ondulasi. Contohnya seperti ini, namanya keratosis seboroid. Ya, ini namanya papiloma, apalagi namanya fluoresensinya itu namanya papilomatosis ya. Terus kemudian penyakitnya dicontohkan seperti keratosis seboroid. Kemudian ada namanya akantolisis. Nah, akantolisis itu hilangnya hubungan antar sel. Jadi tidak ada hilangnya tonofibril misalnya ya, hilangnya tonofibril antara satu sel dengan sel yang lain sehingga
satu sel dengan sel yang lain itu tidak saling terikat dengan baik. Itu namanya akantolisis. Kita biasanya temukan pada pemphigus vulgaris atau penderita-penderita yang mengalami herpes simplex. Ini gambarannya seperti ini ya, gambaran mikroskopiknya, dan kalau kita lihat gambaran makronya dia seperti ini. Berikutnya ada namanya spongiosis atau edema yang abnormal pada jaringan epidermis. Ini ya, ini ada edema yang tidak seharusnya ada, dan gambaran klinisnya seperti ini. Ini gambaran mikroskopisnya, dan ini adalah gambaran makroskopisnya. Kemudian ada lagi beberapa eflorescens yang kalian harus tahu. Kalau kalian dapatkan bercak satu seperti ini, itu namanya makul. Kalau makula ya, kalau dia besar, kita sebut dia dengan patch. Jadi kalau dia melebar begini, ini namanya patch. Tapi kalau dia satu, itu namanya makula. Apakah dia warnanya putih, apakah dia warnanya kemerahan, tetap kita bisa sebut dia makula atau dia patch ya. Yang jelas patch itu melebar atau besar. Ada lagi namanya papul. Itu papul adalah penonjolan ya. Kalau penonjolan satu-satu begini, ini namanya papul. Tapi kalau penonjolannya besar dan luas dan banyak, ini kita sebut sebagai plak. Ini ya, bedakan antara papul dengan plak. Berikutnya ada namanya vesicle. Vesicle itu penonjolan yang isinya cairan ya. Bedakan dengan ini. Ya, ini menonjol tapi bukan cairan yang terisi. Ini biasanya pembuluh darah atau darah yang kita dapatkan ya. Kalau ini isinya cairan yang apalagi namanya yang jernih ya. Jadi kalau penonjolannya kecil-kecil kita sebut dengan vesicle. Kalau dia besar namanya bula. Bula itu biasanya gabungan dari beberapa vesicle ketemu kemudian yang membentuk satu penonjolan yang besar, itu kita sebut dengan bula ya. Seperti ini, bedakan ya antara vesicle dengan bula. Oke. Saya kira itu untuk kulit secara keseluruhan. Jadi itu adalah pengantar untuk melihat kelainan-kelainan yang bisa kalian temukan pada kulit ya. Berikutnya itu adalah rambut. Oke, kita berbicara mengenai kulit, kita tidak bisa terlepas berbicara mengenai rambut. Jadi rambut itu letaknya di dalam lapisan dermis pada stratum reticularis. Kalau dia masih berada di dalam kulit, maka kita sebut dia sebagai folikel rambut. Ya, kenapa kita katakan dia sebagai folikel rambut? Karena dia masih ada pembungkusnya. Ya, ada pembungkusnya yang kuning ini. Ini adalah rambut, dan ini adalah pembungkusnya yang warna kuning. Begitu dia menembus lapisan epidermis, maka dia sudah tidak memiliki pembungkus. Itulah yang dikatakan dengan rambut, ya. Jadi rambut yang berada di luar daripada kulit itu betul-betul rambut yang tidak memiliki pembungkus. Nah, untuk rambutnya sendiri, kalau dia adalah rambut yang tebal, maka kita bisa menemukan medula yang terletak bagian paling tengah, ya. Kalau rambutnya tebal, di luar kita temukan adanya korteks, dan yang paling luar itu ada kutikula. Ingat ya, kalau rambutnya tipis, yang seperti yang ada di tangannya kita misalnya, maka dia tidak ada medula, dia hanya korteks saja dan ada kutikulanya, ya. Nah, rambut ini kalau dia berada di dalam lapisan kulit, maka dia memiliki pembungkus. Itu yang kita sebut sebagai sarung akar rambut, ya. Ya, sarung akar rambut. Nah, sarung akar rambut itu ada dua, ada yang dalam, ada yang luar. Sarung akar rambut dalam itu yang langsung berhubungan dengan rambut, sementara yang di luar itu adalah sarung akar rambut luar. Nah, kalau kita lihat gambar mikroskopiknya yang kita besarkan, maka kalau ini adalah rambut dan ini adalah sarung akar rambut dalamnya, kita bisa lihat ada 3 lapis pada sarung akar rambut dalam. Yang pertama itu adalah kutikula. Jadi selain rambut memiliki kutikula, maka sarung akar rambut dalam juga ada kutikulanya yang berjalan berdampingan dengan kutikula daripada rambut. Setelah itu kita bisa temukan lapisan Huxley, ya, yang ada di tengah-tengah, dan yang paling luar ini adalah lapisan Henle. Kalau Huxley itu adalah 2-3 lapis sel gepeng, kalau Henle itu hanya selapis sel gepeng saja, ya. Itu. Dan yang paling luar ini adalah sarung akar rambut luar. Nah, untuk pertumbuhan rambut dia memiliki beberapa fase, ya. Ada fase pertumbuhannya, ada fase istirahatnya. Yang pertama adalah fase pertumbuhan, itu bisa berlangsung 3-6 tahun. Itu kita sebut dengan fase anagen, di mana
pada fase itu rambut itu berasal dari akar rambut yang kemudian dia akan terus bermitosis untuk membuat membuat rambut bertambah panjang, ya. Selain itu juga dia memiliki kandungan melanin yang sangat tinggi, ya. Kemudian setelah fase pertumbuhan dia akan masuk ke fase transisi. Itu berlangsung 2 sampai 3 minggu, namanya fase katagen. Pada fase transisi ini folikel rambutnya mulai memendek dan rambut itu berhenti bertumbuh. Jadi rambut itu ada ada fase maksimal di mana dia akan bertumbuh, ya. Nah, begitu dia berada pada fase maksimal, maka dia akan masuk ke fase transisi. Nah, pada saat dia masuk ke fase transisi, rambutnya itu akan berhenti bertumbuh, kemudian folikel rambut memendek, setelah itu dia akan terreabsorpsi, tapi pada saat itu dia belum rontok. Begitu masuk ke fase istirahat atau fase telogen, itu folikel rambut menghilang, rambutnya kita mulai rontok. Ya, jadi kalau rambutnya kita rontok itu diawali dengan hilangnya folikel rambut. Nah, setelah fase istirahat selama 6 sampai 8 minggu dia akan tumbuh kembali pada tempat yang sama dia mengalami kerontokan dengan dengan mulai terbentuknya folikel rambut yang baru, ya. Kemudian untuk lama penggantian rambut itu sangat bervariasi, ya. Jadi kalau bulu mata misalnya itu dia bisa bertumbuh selama 30 hari. Kemudian rambut itu 3 tahun waktu pertumbuhannya. Jadi kalau dia tidak gugur, maka dia akan bertumbuh selama 3 tahun. Terus kemudian sekitar 90% rambut yang ada di kepalanya kita itu berada pada fase pertumbuhan. Kalaupun dia masuk ke fase istirahat dan mengalami kerontokan, maka kalau dia hanya sampai 100 helai per hari itu masih berada dalam batas yang normal. Kecuali kalau sudah lebih dari 100 rambut yang gugur dalam satu hari, maka itu sudah tidak normal, ya. Dan rata-rata pertumbuhan rambut itu 0,3 mm per hari. Jadi satu hari itu tumbuhnya 0,3 mm. Dalam 10 hari dia hanya pertumbuhannya 3 mm saja, ya. Dalam 10 hari, ya, itu 3 mm. Jadi kalau mau tumbuh dia 1 cm, kita harus menunggu beberapa lama baru dia tumbuh, ya, seperti itu. Jadi kita lihat gambarnya, ya. Jadi ini adalah fase katagen yang merupakan fase pertumbuhan. Terus fase anagen, fase pertumbuhan, masuk ke fase katagen atau fase transisi. Di sini lihat folikel rambutnya memendek. Ini, ya, folikel rambutnya mulai memendek. Terus kemudian rambutnya belum rontok. Masuk ke fase istirahat, ini folikel rambutnya menghilang, dan nanti dia akan rontok seperti ini. Setelah dia masuk ke fase telogen nanti, dia akan kembali ke fase pertumbuhan dengan menumbuhkan atau memunculkan kembali folikel rambutnya. Dan pada keadaan di mana folikel rambut itu tidak mampu lagi untuk bertumbuh pada tempat yang sama, dia mengalami kerontokan, maka dia akan mengalami suatu keadaan yang disebut dengan alopecia atau kebotakan, ya, seperti ini. Yang ini adalah keadaan di mana sudah tidak ada folikel rambut. Karena tidak ada folikel rambut dan folikel rambutnya tidak bisa bertumbuh kembali, maka rambutnya juga tidak bisa bertumbuh, ya. Oke. Berikutnya kita singgung sedikit mengenai kuku. Jadi kuku itu merupakan zat tanduk, jaringan yang mengandung zat tanduk. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia adalah jaringan yang keras. Memang dia adalah lempeng yang bertanduk. Untuk gambaran makroskopiknya ada akarnya, ya, kemudian ada kulit yang menutupi akar namanya eponychium. Terus kemudian ada bagian yang putih di sini itu namanya lunula. Terus kemudian ada yang ujung di sini, ini adalah ujung bebasnya. Nantinya inilah yang kita selalu gunting, kita potong karena ini yang bertumbuh panjang, ya. Di sini. Terus kemudian ini badan kukunya ada di sini dan ini adalah sisi lateralnya. Kalau kita lihat dari samping, maka kita bisa lihat gambarannya seperti ini. Dan ini akarnya ada di bawah sini yang ditutupi oleh kulit yang namanya eponychium, ya. Nah, berikutnya kita lihat gambaran mikroskopisnya. Ini adalah tulang, ini adalah jaringan ikat dan kulit, dan di sini kita bisa temukan ini kuku. Akar kuku ada di sini. Dan kuku itu akan bertambah panjang karena terjadi mitosis pada bagian akar kukunya, ya.
Nah, terakhir itu mengenai kelenjar pada kulit. Jadi kelenjar pada kulit itu ada 3, kelenjar sebasea, kelenjar ekrin, maupun kelenjar apokrin. Yang kelenjar sebasea itu adalah kelenjar yang bermuara pada folikel rambut. Maka kalau kita mencari kelenjar sebasea, carilah dia di sekitar folikel rambut. Dan kemudian kelenjar ekrin maupun kelenjar apokrin itu walaupun tidak berdekatan dengan apalagi namanya dengan folikel rambut, tetapi kita bisa juga mencari dia di sekitar daerah folikel rambut, ya. Nah, untuk kelenjar sebasea, maka kita bisa menemukan dia pada seluruh permukaan tubuh, kecuali di telapak tangan, telapak kaki, dan permukaan dorsal daripada kaki. Jumlahnya itu sekitar 100 kelenjar per sentimeter bujur sangkar dari luas jaringan tubuh kita atau jaringan kulit. Akan bertambah menjadi 400 sampai 900 kelenjar pada daerah seborrheica. Di mana daerah seborrheica itu kita temukan itu pada daerah kulit muka, kulit kepala, terus di bagian tengah dada dan di punggung. Ya, oleh karena itu kenapa daerah muka, daerah kepala, bagian tengah dada dan punggung itu sering berminyak kalau kita keringat banyak, karena itu merupakan tempat di mana kelenjar sebasea itu banyak kita temukan, ya. Jadi untuk gambaran mikroskopiknya, kelenjar sebasea itu adalah kelenjar holokrin, ya, kelenjar holokrin, di mana dia melepaskan sekretnya dengan memecahkan dinding selnya. Jadi kalau dia sudah menghasilkan sekret, maka dia mengeluarkan sekretnya dengan memecahkan dinding sel. Begitu pecah dinding sel, maka dia sekretnya akan keluar dan dia bermuara pada folikel rambut, ya. Gambarannya seperti ini, khas sekali dia bulat-bulat, dalam satu bulatan ini banyak mengandung sel-sel, ya. Ini satu sel, dan apabila dia pecah, maka dia akan menghasilkan sekret yang disebut dengan sebum, ya. Jadi sebum itu adalah campuran lipid yang dihidrolisis oleh enzim bakteri setelah dia disekresi, ya. Makanya dia apalagi namanya berminyak, karena dia adalah campuran lipid. Berikutnya kelenjar keringat. Jadi kelenjar keringat itu ada 2. Yang pertama adalah ekrin, itu adalah yang paling banyak dalam tubuh kita, ya. Terus kemudian ada yang satunya adalah kelenjar apokrin. Untuk kelenjar keringat ekrin, dia adalah kelenjar merokrin, artinya dia melepaskan sekretnya masuk ke dalam ductus seperti halnya dengan sekresi daripada apalagi namanya hormon misalnya yang menghasilkan sekretnya dan dia dialirkan masuk ke dalam salurannya, ya. Nah, karena dia memiliki saluran, maka dia terdiri dari bagian yang menghasilkan atau bagian sekresi dan bagian yang mengalirkan atau kita sebut dengan duktusnya atau pars ekskresinya, ya. Nah, bagaimana kita membedakan yang mana bagian sekresi, yang mana bagian duktusnya? Kita lihat warnanya. Kalau dia warnanya gelap, itu adalah duktus. Kalau dia warnanya pucat, itu adalah pars sekresi, ya. Untuk bagian sekresinya, kita bisa lihat ini dia terdiri dari 3 jenis sel. Ada sel myoepitel, ada sel gelap, atau ini myoepitel ini. Terus kemudian ada sel-sel gelap dan ada sel-sel yang jernih. Dan untuk saluran keluarnya atau duktusnya kita bisa lihat ini warnanya gelap, ya. Kemudian untuk kelenjar apokrin, ini hanya terdapat di daerah tertentu daripada tubuh, ya. Misalnya di bagian di aksila, terus kemudian misalnya di daerah genitalia, ya. Walaupun dia kelenjar keringat, tapi dia tidak terdapat di seluruh bagian tubuh kita. Untuk membedakan dia dengan kelenjar ekrin sebenarnya agak susah, tapi dari ukuran maka dia lebih besar dari kelenjar ekrin. Kita bisa lihat juga lumen dari dia punya ductus, dia lebih besar daripada kelenjar ekrin, ya. Ada juga dia memiliki pars ekskresinya dan pars sekresinya, ya. Yang sekresi itu apalagi namanya dia punya sel-sel itu di pinggir dan memberikan gambaran yang besar daripada kelenjar apokrin. Demikian juga dengan dia punya saluran keluar, ya. Sekali lagi dia seperti ini, ya. Jadi kalau lihat yang lumennya besar-besar begini, maka ini adalah kelenjar apokrin. Oke, saya kira untuk sistem integumentum atau kulit dan adnexa saya rasa sudah, ya. Cukup. Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanya. Kalau tidak ada yang mau ditanya, saya beralih ke apa lagi? Saya beralih ke praktikum ya. Sudah kelihatan? Sudah ya? Nah, untuk praktikum yang kita bisa temukan, kita bisa lakukan di kulit itu ya kita mau melihat bagaimana kulit itu secara keseluruhan, di mana ada lapisan epidermisnya, kemudian dermis dan apa saja yang terdapat di dalamnya. Ya, untuk preparat ini yang kita lihat ini adalah satu lapisan dermis daripada kulit. Jadi kita punya sediaan ada kulit jari, kita punya sediaan ada kulit ketiak, ada kulit skrotum, ada kulit rambut, kulit atau kulit kepala, kulit kepala ya. Nah, untuk preparat yang ini maka kita bisa melihat ini adalah bagian dari dermis, yang ini ada lingkarannya, ini bukan pembuluh darah tapi ini adalah folikel rambut. Ya, ini adalah folikel rambut, yang di tengah ini adalah rambut, yang ini adalah sarung akar rambutnya, ya. Yang di tengah ini adalah rambut, ini sarung akar rambut dalam, ini adalah sarung akar rambut luar. Ini ya, ini adalah folikel rambut. Ini ya. Berikutnya ini adalah gambaran kelenjar, ya. Ini kelenjar. Kalau kalian lihat ini dia kelenjar, ini ada yang warnanya pucat, ini ada yang warnanya gelap, maka ini adalah kelenjar keringat pasti, ya. Kelenjar keringat karena dia gambarannya dia punya lumen tidak besar, ini adalah kelenjar ekrim. Ya, lihat ya, yang gelap-gelap ini adalah duktusnya dan yang pucat ini adalah pars sekresinya. Yang berikutnya ini adalah tetap adalah kelenjar. Ingat ya, ini adalah kelenjar. Kalian bisa lihat ini selnya terkumpul dalam satu lobus seperti ini dan dia berdekatan dengan folikel rambut, maka ini adalah kelenjar sebasea. Khasnya adalah gambarannya kayak anggur ya. Sekumpulan sel seperti ini dengan gambaran seperti anggur ya, adalah kelenjar sebasea. Yang berikutnya ini langsung dari preparat sebenarnya. Kita bisa lihat ini adalah kulit secara utuh, di mana ini adalah lapisan epidermis, ini adalah lapisan dermis, dan di bawah ini adalah hipodermisnya. Yang khas yang mau diperlihatkan di sini adalah ketebalan daripada dia punya epidermis. Ya, ketebalan epidermisnya paling atas ini adalah lapisan stratum corneumnya sangat-sangat tebal. Ya, terus kita bisa lihat juga di sini ini adalah yang gelap ini adalah stratum lucidumnya. Ya, ada stratum lucidum. Jadi ini pasti adalah kulit yang tebal karena stratum lucidumnya tampak. Dan karena ini adalah karena stratum corneumnya sangat tebal, maka dia diwakili oleh kulit jari. Ya. Berikutnya ini juga adalah gambaran kulit dengan lapisan epidermis dan lapisan dermis yang ada di bawahnya. Ini kalian bisa lihat dia punya stratum corneum itu tidak terlalu tebal. Jadi ini pasti bukan berada di kulit tebal, ya, tidak berada di kulit tebal. Tapi yang mau diperlihatkan khas di sini adalah gambaran yang kita lihat gambaran gelap pada stratum basal. Ya, pada stratum basal sudah saya katakan tadi banyak ditemukan sel-sel melanosit. Artinya apa? Dia akan menghasilkan pigmen melanin, makanya warnanya dia gelap. Ya, nah pada kulit yang bisa kita temukan gambaran yang khas gelap seperti ini adalah kulit yang pasti gelap, ya. Dalam hal ini dia diwakili oleh kulit skrotum. Karena kulit skrotum itu lebih gelap dari kulit yang ada di dalam tubuh kita, yang terdapat di tubuh kita, sehingga kita bisa melihat gambaran dari sel-sel melanosit dan pigmen yang dihasilkannya memberikan warna gelap pada stratum basal. Ya. Sudah, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada, saya anggap kalian sudah mengerti, ini hanya sekedar review saja, jadi memang tidak banyak yang harus saya sampaikan. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya tutup kuliah untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Livia, Ketua Kelas, dan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Terima kasih banyak, Dok.